Bismillahirrahmanirrahim. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian dan jenis kalender secara singkat, maka pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang seluk-beluk kalender Masehi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kalender Masehi ini merupakan kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari dalam satu tahun. Nah, satu tahun dalam kalender Masehi berjumlah 365 hari. Ini disebut dengan tahun pendek atau tahun Basitoh Kamaniar. Dan ada 366 hari yang disebut dengan tahun panjang atau Kabisat Leap Year. Jadi sebenarnya peredaran bumi mengelilingi matahari itu dalam perhitungannya adalah 365,24 hari, sehingga 0,24 dijadikan disimpan selama 4 tahun baru menjadi 1 hari, akhirnya ditambahkan ke sini menjadi 366 hari. Nah, satu siklus atau satu daur kalender Masehi ini adalah 4 tahun dengan 3 tahun pendek Basitoh dan 1 tahun panjang Kabisat, sehingga jumlah hari dalam satu siklus selama 4 tahun itu ada 1461 hari. Ini dalam kalender Masehi. Dapat kita lihat di sini ada 365 kali 3 sama dengan 1095 hari, dan 366 kali 1 tahun 366, sehingga dijumlahkan keduanya 1095 tambah 366 sama dengan 1461 hari. Nah, ini adalah satu siklus atau satu daur dalam kalender Masehi yang dirangkum selama 4 tahun. Nah, kalender Masehi ini berasal dari kalender Julian, kemudian ada koreksi berubah menjadi kalender Justinian, dan lalu dikoreksi lagi pada tahun 1582 oleh Paus Gregorius ke-13 menjadi kalender Masehi seperti yang sekarang ini. Nah, pada tahun 1582 itu dirasa terjadi kesalahan perhitungan sehingga harus diperbaharui. Di situ dalam sejarahnya nanti bisa baca di dalam buku saya yang akan diberikan tautannya. Jadi setelah 4 Oktober tahun 1582 itu bukan tanggal 5, melainkan langsung tanggal 15 Oktober tahun 1582, sehingga ada 10 hari koreksi, artinya melompat 10 hari. Jadi tanggal 5 sampai tanggal 14 Oktober itu tidak ada dalam perhitungan kalender. Ini hasil perubahan Paus Gregorius 13, masukan dari para astronom pada saat itu. Jadi tanggal 5 Oktober 1582 menjadi tanggal 15 Oktober tahun 1582. Melompat 10 hari yang kemudian menjadi koreksi. Koreksinya 10 hari. Lalu koreksinya lagi setelah tahun 1600, tahun ratusan yang tidak habis dibagi 400 itu tetap merupakan kalender Basitoh atau tahun pendek, bukan tahun panjang atau Kabisat. Oleh karenanya ada koreksi hari. Misalnya tahun 1700, tahun 1800, dan tahun 1900. Nah,
tahun-tahun ini kalau dibagi 400 ini tidak habis, artinya masih menyisakan koma. Misalnya tahun 1700 kalau kita bagi 400 hasilnya adalah 4,25. Karena ada koma, maka tahun 1700 ini adalah tahun Basitoh atau tahun pendek. Kemudian 1800 kalau kita bagi 400 adalah 4,5. Dan juga 1900 kalau kita bagi 400 adalah 4,75. Jadi masih menyisakan koma. Sehingga dari tahun 1600 setelah perbaikan tahun 1582 itu sampai tahun 2000 terdapat 3 hari koreksi dari Paus Gregorius. Walhasil koreksi harinya sampai nanti tahun 2100 adalah 3 hari. Dari mana? 10 hari merupakan lompatan dari tanggal 5 ke 15 Oktober tahun 1582. Kemudian 3 harinya adalah tahun ratusan yang tidak habis dibagi 400, yaitu tahun 1700, tahun 1800, dan 1900. Sehingga jumlahnya 10 tambah 3 menjadi 13 hari. Jadi 13 hari ini nanti akan menjadi koreksi ketika kita menghitung secara manual. Nah, ini tabel umur bulan tahun Masehi. Jadi kita sudah maklum bahwa tahun Masehi dimulai dari Januari, berakhir pada bulan Desember. Ini adalah umur bulan. Nah, yang tetap itu adalah Januari, kemudian Maret sampai Desember ini tetap. Yang ada perubahan adalah di Februari. Februari kalau tahun Basitoh, tahun pendek itu berjumlah 28 hari. Kita akan dapatkan Februari ini berumur 28 hari jika tahun-tahun pendek selama 3 tahun. Kemudian berjumlah atau berumur 29 hari ketika tahun Basitoh, tahun panjang. Jadi 1 hari itu ditambahkan ke bulan Februari sehingga jumlahnya menjadi 29 hari. Nah, ini kalau kita total ada jumlah 365 hari untuk tahun Basitoh atau tahun pendek dan 366 hari untuk tahun Kabisat. Jadi ini tabel umur untuk tahun Masehi. Kemudian ada tabel hari dan pasaran tahun Masehi. Di sini ada nomor hari. Pasaran ini adalah hari-hari Jawa zaman dahulu. Jadi cuma ada 5. Ada 5. Kemudian kalau hari-hari biasa ini ada 7. Nomor-nomor ini hanya identitas bahwa nanti kalau kita menghitung manual ketika sisanya menunjukkan 1, 2, 3 atau 0, 7, ini menunjukkan hari-hari ini. Jadi tahun Masehi itu dimulai dari hari Sabtu, kemudian Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi sisanya 1 nanti adalah hari Sabtu misalnya. Kemudian untuk pasarannya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 atau 0. Dari Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Jadi di sini hanya 5 hari atau 5 pasaran. Ini diadopsi dari kalender Jawa. Ini tabel hari dan pasaran tahun Masehi. Ya. Kemudian zaman dahulu sebelum ditemukan angka Arab 1, 2, 3 masih menggunakan angka Romawi 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi orang-orang Arab pada saat itu menggunakan angka Jumali namanya. Angka Jumali itu terdiri dari satuan, kemudian puluhan, dan ratusan.
angkanya seperti ini. Abajadun hawasun hatoyakun lamanun sa'afasun korosun tatakhodun todagun. Nah, huruf-huruf ini mengandung arti angka-angka seperti ini. Abajadun hawasun hatoyakun lamanun sa'afasun korosun tatakhodun dodagun. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, ha 5, waw 6, zai 7, ha 8, to 9. Kemudian ya 10, kaf 20, lam 30, mem 40, nun 50, sin 60, ain 70, fa 80, shad 90. Qaf 100, ra 200, shin 300, ta 400, sa 500, kha 600, zal 700, dha 800, dot 800, dha 900, dan win 1000. Bagaimana akumulasinya? Misalnya 31. Maka kalau 31 lam dan alif, misalnya laun atau lain 30. 54 misalnya nadun atau nadin, jadi 50 dan 4. Kalau 432 misalnya 432 tak lam ba 432. Nah, itu pada zaman dahulu. Nah, ini kemudian menjadi tren pada saat itu, digunakan sebagai rumus angka, sehingga angka-angka tahun, angka bulan sebelum ditemukan angka Arab 1, 2, 3 itu menggunakan huruf-huruf Arab seperti ini. Kita bisa melihat pada manuskrip atau peninggalan masa lalu, mesti menggunakan angka yang berasal dari huruf-huruf Arab ini. Demikian singkatnya, nanti akan kita sambung pada pembahasan berikutnya tentang bagaimana membuat kalender Masehi secara manual. Terima kasih.